Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca bagian Alkitab dari Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudaraku yang kekasih, kita masih akan mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menyertai saat Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem. Sesaat setelah Yesus mengusir para pedagang, maka datanglah beberapa orang Yahudi menantang Yesus. Mereka menganggap Yesus tidak berwenang untuk melakukan tindakan pengudusan itu. Meskipun tanda kekuasaan Tuhan telah dinyatakan, ditunjukkan di mana-mana, dan orang Yahudi itu pasti juga tahu, namun mereka menutup mata. Mereka menganggap Yesus bukan siapa-siapa dan tidak seharusnya bertindak demikian di bait Allah. Ini sungguh ironis. Jika orang mau menggunakan hati, bukankah mudah untuk mengenali tanda-tanda kekuasaan Sang Putra Allah itu? Misalnya, bahwa meskipun Yesus memiliki banyak pengikut, namun dalam bertindak, Yesus tidak pernah mencari dukungan. Ia dengan kuasanya sendiri dapat mengatasi semua persoalan. Para pedagang yang ada di kawasan Bait Suci saat itu, jumlahnya pasti juga tidak sedikit. Namun saat Yesus bertindak, mereka tidak kuasa untuk membendung. Mereka tunduk dan takluk. Juga meskipun Yesus bertindak seolah-olah arogan dan keras seperti itu, tetapi orang-orang yang ada di sana sama sekali tidak mengecamnya. Bahkan mereka semakin terpikat oleh ajarannya. Hanya sekelompok orang Yahudi itulah yang oleh karena sikap iri hati dan keras kepala, yang terus berusaha menyalahkan Yesus. Ini dinyatakan di dalam Lukas 19 ayat 47 sampai dengan 48. Yang demikian. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus atas bait kudusnya sungguh-sungguh nyata di hadapan orang banyak. Hanya mereka yang hatinya tertutup oleh perasaan iri dengki yang tidak mengenali tanda-tanda ini. Yesus adalah Tuhan, pemilik bait suci yang sesungguhnya, yang memiliki otoritas untuk segala tindakan demi menjaga kekudusan tempat tinggalnya, tempat ia bersemayam. Lalu siapa yang hendak menghalangi Tuhan? Siapa yang berkuasa untuk mencegahnya? Tuhan bertindak senantiasa yang terbaik. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang keliru. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, otoritas penuh juga ditunjukkan Tuhan
Yesus atas bait sucinya atau gerejanya hingga saat sekarang dan selanjutnya. Manusia-manusia dengan hati licik dan iri terus berusaha menghalangi, mencegah pekerjaannya. Namun sejarah membuktikan bahwa ini tidak akan pernah berhasil. Bahkan ketika gereja dianiaya, jemaatnya disiksa, itu pun tidak dapat menghentikan perkembangannya. Apa yang sudah Tuhan rencanakan, Tuhan canangkan, pasti akan terwujud, pasti terlaksana. Gereja akan terus bertumbuh, berkembang, sampai kepada kerampungannya. 1-2 orang mungkin pergi atau menentang, namun ribuan lainnya semakin takjub dan cinta akan Tuhan. Roh Kudus yang menyertai pelayanan Rasul akan terus menyatakan dukungannya sampai ke akhir zaman. Kenyataan ini hendaknya juga berlaku untuk bait kudus dalam arti lebih dalam, yaitu tubuh kita atau hidup kita. 1-2 kali mungkin iblis bisa saja menjatuhkan kita, namun Roh Kudus akan membangunkan kita kembali. Bisa saja suatu saat kita diperdaya oleh dosa, namun Roh Kudus membimbing kita untuk kembali kepada Tuhan. Kita percaya pilihan Allah atas kita adalah karunia terbesar yang kita tidak ingin untuk menyia-nyiakannya. Maka dengan semangat ini kita siap jika Allah kapanpun Ia hendak membersihkan kita. Kita tidak menolak, bahkan jika Tuhan harus memberi cambuk kepada kita, harus menjungkir balikkan kita demi kekudusan. Kita ingin tetap taat dan setia mengikut Tuhan. Saudaraku, marilah kita jaga iman kita, agar kita tetap terpikat kepada Allah, bahkan ketika peristiwa-peristiwa pahit datang atas kita sesuai kehendaknya. Ingat pelajaran kita sebelumnya. Tindakan sekeras apapun yang Allah lakukan atas kita, sekali-kali Tuhan tidak pernah bermaksud menghukum kita, tidak untuk menyakiti kita, melainkan tetap mengasihi kita, yaitu untuk mengembalikan kita kepada kekudusan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.